Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alaminah Official, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan saat kita merasakan atau saat kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar tersebut. Al-Imam Bukhari, para muhaddisin yang lainnya meriwayatkan hadis kepada Nabi Muhammad SAW dari Aisyah, di mana Rasulullah bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidanbih." Barang siapa yang berdiri di malam hari pada saat malam Lailatul Qadar penuh iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab, keyakinan, keimanan kepada Allah dan mengharap pahala Allah, ridha Allah, pengampunan Allah, surganya Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, dari hadis ini maka langsung bisa dipahami yang dimaksud man qama berarti berdiri di malam hari. Tapi berdiri ada dua, berdiri untuk melekan, artinya dari tidur menjadi bangun, kan berdiri juga, atau berdiri dalam arti qiyamul lail. Ulama mengatakan yang pertama adalah qiyamul lail, memperbanyak salat sunnah, qiyamul lail. Bagaimana kalau kita sudah sholat tarawih? Nah, ini terjadi perbedaan ulama. Walaupun jumhur ulama dan para salaf mereka juga banyak melakukan setelah tarawih bersama jemaah, karena tarawih itu sudah mulai di zaman Umar bin Khattab, ya kan? Di zaman Umar bin Khattab, setelah itu mereka menambah amalan dalam kitab Qiyamul Lail, Al-Imam Ibnu Nasir diterangkan dalam hal itu. Taib. Jadi memperbanyak sholat atau mentakhirkan sholat. Nah, sebagian masjid mereka mengamalkan habis isya mereka istirahat. Habis isya mereka istirahat, kemudian pertengahan malam mereka bangun dan mereka qiyamul lail di situ. Boleh juga kita amalkan nanti ini. Toh nanti malam insyaallah kita khataman Quran kan? Baik, bisa kita amalkan mentakhirkan habis isya istirahat sudah. Makan, istirahat, nanti pertengahan malam bangun sampai pagi untuk qiyamul lail. Bisa. Itu maknanya, itu amalan yang pertama. Itu juga boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, Aisyah diperintahkan untuk berdoa. Aisyah diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain sebagainya, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma aqulu fiha?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau aku dijumpakan oleh Allah, diberikan taufik malam Lailatul Qadar, apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kupanjatkan doanya? Apa yang harus kuperbanyak wahai Rasul? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quli, katakanlah oleh engkau wahai perempuan, wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, innaka afuwun, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai sifat pemaaf itu. Makanya kalau ada hamba yang memaafkan orang lain, sangat senang Allah. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Rabb atas seluruh dosaku. Ini yang harus kita ulang-ulang. Kalau kita tahu malam itu Lailatul Qadar, itu di antara doa-doa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Karena kita sendirian fa'fu anni, kalau banyak fa'fu anna berarti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal semua ya? Yang belum hafal dihafal. Ya, coba sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ketika kita membaca doa ini, kita sambil hayati maknanya.
Kita sadar akan meneteskan air mata dan akan berdilah bulu roma kita, bergetarlah hati kita dengan menghadirkan seluruh dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Innaka afuwun, pakai ain, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai sifat pemaaf itu. Engkau menyukai sifat pemaaf itu. Ya, di antara kita kalau saling memaafkan maka Allah akan senang dengan kita. Fa'fu anni, karena itu ya Rabb maka maafkanlah aku. Subhanallah, maka maafkanlah aku. Kita hadirkan lafaz di lisan yang kita keluarkan, tapi kita mengerti maknanya. Pelan-pelan, gak usah cepat-cepat, bukan mengejar jumlahnya, tapi mengejar apa? Tadaburnya. Insyaallah. Nah, ini diantara amalan. Jadi memperbanyak salat, yang kedua memperbanyak doa. Termasuk di dalamnya adalah zikir, istighfar, salawat. Dan merujuk kepada hadis Aisyah, maka Rasulullah juga selalu memperbanyak membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, membaca Al-Quran dengan maknanya, artinya, dan tadabbur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan-amalan ini yang kita lakukan. Di antaranya muraqabah, ya, menghisab diri masing-masing. Ini semua adalah amalan-amalan yang kita perbanyak di malam Lailatul, yang dimungkinkan, yang kita harapkan akan diberikan malam Lailatul Qadar. Dan amal yang kita lakukan ini menjadi amalan yang terbaik dibandingkan dengan amalan-amalan yang jika kita dilakukan di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan. Kalau begitu amalan Lailatul Qadar sama aja, sama memang. Enggak ada amalan khusus, sholat khusus malam Lailatul Qadar, itu enggak ada. Doa yang tadi diajarkan Rasulullah, artinya doa, amalan khusus, bacaan khusus itu enggak ada, kecuali yang tadi itu memang. Berarti apa saja silahkan dilakukan. Ya, apa saja yang baik dari Nabi kita Muhammad SAW, walaupun tidak khusus untuk malam Lailatul Qadar, boleh dilakukan, boleh kita berdoa, karena Allah saat itu sedang membuka pintu surganya. Malaikat turun mengaminkan yang kita doakan loh. Malaikat turun langsung mengaminkan apa yang kita minta kepada Allah. Maka kita minta, kita yang punya hajat-hajat besar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara amalan-amalan yang dianjurkan saat kita mengetahui atau diharapkan telah terjadi malam Lailatul Qadar. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.